Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar Mansur Misra dari Prodi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Nah, teman-teman, pada presentasi kali ini saya akan mengangkat topik yang sangat penting dalam dunia logika komputer dan pemrograman, yaitu sintaks dan semantik bahasa formal. Meskipun kedengarannya materi ini cukup rumit dan cukup teknis, tapi sebenarnya konsep ini juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sebenarnya itu bahasa formal. Nah, bahasa formal adalah himpunan string atau rangkaian simbol tertentu yang disusun menurut aturan-aturan tertentu. Bahasa ini sering digunakan agar mesin seperti komputer bisa memahami instruksi yang kita berikan. Misalnya, saat kita membuat program komputer, kita menggunakan bahasa formal seperti Python, Java, maupun C++. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa melihat bahasa formal itu dianalogikan seperti aturan lalu lintas, di mana kita sebagai masyarakat itu harus mematuhi rambu-rambu dan simbol tertentu agar bisa berkendara dengan aman dan teratur. Next itu slide 3. Kita masuk membahas tentang sintaks bahasa formal. Yang pertama, saya akan mendefinisikan apa itu sintaks. Sintaks adalah aturan penulisan atau struktur dalam bahasa formal. Sintaks memastikan bahwa perintah atau kalimat yang kita buat itu tertata dengan benar. Contohnya itu sintaks dalam aturan penulisan ekspresi matematika itu saya ambil di sini A tambah B tambah C. Nah, di sini ini adalah sebagai contoh sintaks dalam aturan ekspresi matematika, sintaks bahasa formal. Nah, ada juga contoh misalnya dalam bahasa pemrograman, kalau kita menulis integer x sama dengan 10, itu adalah sintaks yang benar di C++. Tapi kalau kita menulis integer sama dengan x10, maka itu akan error, karena struktur sintaksnya salah. Nah, dalam kehidupan nyata, kita bisa contohkan ini sebagai sintaks bisa kita temui dalam surat resmi. Surat resmi itu harus dimulai dengan salam pembuka, lalu isi, dan penutup. Jadi, surat resmi ini harus terstruktur. Kalau kita menulis sembarangan, surat itu tidak formal atau bahkan tidak dimengerti oleh pembaca. Nah, di sini juga ada tata bahasa. Apa sebenarnya itu tata bahasa atau grammar? Nah, tata bahasa adalah fondasi dari sintaks. Grammar mendefinisikan aturan pembentukan kalimat atau ekspresi yang diperbolehkan dalam bahasa tersebut. Dalam bahasa Indonesia kita punya grammar seperti subjek, predikat, dan objek. Sama seperti dalam bahasa pemrograman. Kita juga punya grammar yang menentukan urutan struktur penulisan kode yang benar. Nah, kita pindah ke semantik bahasa formal. Yang pertama, saya akan mendefinisikan apa itu semantik. Jadi semantik adalah makna atau arti dari struktur yang ditulis sesuai sintaks. Jadi kalau sintaks adalah bentuk luarnya, semantik adalah isinya atau maknanya. Nah, contohnya di sini, matematik dari ekspresi itu A tambah B tambah C. Nah, semantik itu akan mengatur bahwa dia akan mengeksekusi B kali C terlebih dahulu karena perkalian akan dieksekusi sebelum penjumlahan. Itu adalah semantik. Nah, misalnya sintaksnya itu benar, A tambah B tambah C. Secara sintaks itu pasti benar. Tapi secara semantik kita harus tahu bahwa B kali C dihitung dulu sebelum ditambahkan ke A. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh semantik itu misalnya, kita bilang saya makan nasi dengan sendok. Kalimat ini jelas. Tapi kalau kita bilang sendok makan saya nasi, sintaksnya mungkin masih bisa dipahami, tapi maknanya itu jadi membingungkan. Nah, selanjutnya hubungan sintaks dan semantik. Hubungan sintaks dan semantik ini, sintaks dan semantik saling melengkapi. Jika ada sintaks tanpa semantik, itu seperti kita menulis kalimat yang strukturnya bagus, tapi tidak punya arti. Contoh, kucing berjalan menara tidur sepatu. Struktur oke, tapi artinya itu membingungkan. Sebaliknya, semantik tanpa sintaks adalah ketika kita ingin menyampaikan arti, tapi struktur kalimatnya kacau, sehingga orang lain tidak paham. Maka dari itu, kita butuh validasi. Pastikan sintaks benar dulu, baru semantik bisa dianalisis. Nah,
Selanjutnya kita pindah ke contoh dalam bahasa pemrograman. Di dalam bahasa pemrograman, hubungan ini terlihat jelas, sintaks. Misalnya kita menulis codingan dalam bahasa Java itu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil 10, i lebih kecil 10, i plus plus. Ini adalah struktur perulangan yang harus ditulis dengan benar. Nah, semantik, apa arti dari kode itu? Artinya adalah melakukan sesuatu sebanyak 10 kali. Kalau kita menulis, sama halnya kalau kita menulis for i in range 10. Di Python, sintaksnya benar, tapi kalau kita salah menggunakan indentasi atau salah memanggil fungsi, maka semantiknya akan error. Dalam kehidupan nyata, bayangkan kita membuat resep masakan. Sintaks adalah langkah-langkahnya seperti memotong, menumis, merebus, kemudian disajikan. Semantik adalah hasil akhirnya, jadi masakan enak atau malah gagal karena salah urutannya atau bahannya. Nah, itu bagian dari semantik. Kemudian kita pindah ke kesalahan umum. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama itu kesalahan dalam sintaks, lupa titik koma, kurung atau buka kurung itu tidak lengkap. Contohnya, dalam program itu if dalam kurung x lebih besar 0. Nah, kalau misal kita lupa untuk menutup kurung setelah x lebih dari 0 itu pasti akan error karena kurung tutupnya itu hilang. Nah, kesalahan semantik itu misalnya kita menulis integer x sama dengan hello. Secara sintaks benar, tapi secara semantik salah karena hello bukanlah nilai integer tapi string. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan seperti ini mirip dengan salah tulis kata di email resmi. Itu contoh dari sintaks. Kemudian contoh dari semantik itu kita menyampaikan pesan yang maknanya membingungkan. Jadi audiens yang mendengarkan pesan yang kita sampaikan itu akan bingung. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Jadi yang dapat kita simpulkan itu adalah sintaks adalah aturan penulisan atau struktur dari sebuah pernyataan, memastikan bahwa program bisa dipahami oleh mesin. Sedangkan semantik adalah makna dari pernyataan tersebut, memastikan program masuk akal dan berjalan sesuai yang diharapkan. Keduanya sangat penting. Sintaks yang benar belum tentu semantiknya benar. Tapi kalau sintaks salah, program tidak akan bisa dijalankan sama sekali. Oleh karena itu, dalam menulis program maupun dalam berkomunikasi sehari-hari, kita harus memperhatikan struktur dan makna agar pesan bisa tersampaikan dengan benar. Nah, mungkin untuk materi sintaks dan semantik bahasa formal yang saya presentasikan ini kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan dan bermanfaat untuk kehidupan kalian, terutama dalam dunia logika dan komputer. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.